Halo Milanisti dimanapun Anda berada. Salam Milanisti. Ya, kita sedang mulai berbesar hati ya. Ah, Maksudnya di kompetisi tahun 2021-2022 ini itu kebangkitan Milan jelas semakin nyata gitu kan. Semenjak Pioli masuk dan kemudian Ibrahimovic gabung di Milan, kayaknya kita tuh kayak punya suatu sinar terang gitu. Walaupun pada awalnya waktu Pioli masuk, termasuk saya adalah orang yang meragukan gitu loh. Apakah bisa gitu Pioli menangani Milan gitu kan, kita tahu kita tuh sayang banget gitu sama Milan. Apakah Pioli bisa gitu loh. Track recordnya dia tuh kayaknya, dia boleh dibilang kalau jadi pelatih itu ya Pioli there's nothing gitu, walaupun dia pernah pegang tim lain yang besar, tapi ya hasilnya itu ya begitu gitu seperti kita tahu. Tapi itu seperti anugerah ya, kita juga nggak tahu. Kalau kita lihat-lihat itu seperti anugerah banget gitu loh. Pioli di tengah keterbatasannya sebagai seorang pelatih, pengalamannya mana tim besarnya tidak ada, apalagi mau juara, aduh nggak berharap banget. Kemudian lihat pemain-pemain yang dibeli Milan dengan dana atau budget yang sangat minimas gitu. Elite manajemen dan direktur teknik Paolo Maldini, Ricky Massara dan lain-lain bisa mengoptimalkan dengan dana yang minimal itu menjadi hasil yang boleh dibilang sebenarnya itu udah maksimal gitu loh. Mereka udah lolos UCL, itu udah menyegel tiket Liga Champions, itu udah suatu keberuntungan, suatu berkat gitu, udah anugerah gitu kalau buat saya pribadi gitu. Dengan pemain yang notabene dia beli itu kalau nggak pemain biasa kan, kita tahu lah. Tahun-tahun belakangan ini Pak AC Milan belinya pemain tua atau kadang-kadang pemain muda yang bener-bener orang bilang tuh dari negeri antah berantah gitu, kita nggak pernah tahu namanya gitu loh. Cuman ya memang kita akui 2 tahun ini Maldini itu boleh dibilang itu membeli pemain-pemain muda yang akhirnya walaupun dari negeri antah berantah itu bisa disulap atau menjelma pemain yang menjadi luar biasa, high talent gitu loh. Ada pemain-pemain yang biasa diparkir, dikesampingkan oleh timnya, kemudian di kita bisa menjadi bagus gitu dan segala macam. Dan itu bisa dioptimalkan oleh seorang Pioli yang boleh dibilang he is nothing, as we know. Pioli is nothing gitu pada awalnya gitu. Tapi ya kita lihat gitu, suntikan semangat dan suntikan pengalaman dari Ibrahimovic itu menular gitu seperti bara gitu. Seperti baranya si Ibrahimovic kan ada nyamber ke satu terus sampai jadi luar biasa gitu kan. Ditambah lagi goncangan Milan mau jalan di tahun ini, ditinggal namanya Donnarumma, ditinggal lagi sama siapa tuh, Calhanoglu dan segala macam. Ya tapi kita bersyukur gitu, ditinggal. Mungkin ya kalau kita nggak ditinggal Donnarumma dan Calhanoglu belum tentu seperti sekarang, ya. Kita lihat ya gitu, sekarang Milan itu begitu luar biasa gitu. Walaupun ada banyak komentator ya seperti Coach Justin adalah orang yang hebat. Dia adalah dalam soccer atau sepak bola dia punya talent yang luar biasa. Dia itu punya insting, punya terawangan, bukan terawangan istilahnya, melihat satu kedalaman klub, materi tim itu juga pandangannya tuh bagus. Dia adalah orang yang berbicara aktual gitu, reality gitu, kenyataan gitu loh, bukan yang berdasarkan sentimen, enggak. Sampai Coach Justin orang yang boleh dibilang sangat bijak itu, dia bilang AC Milan tuh mainnya gerusak-gerusuk, 10 kali passing, 6 kali gagal, 4 kali nyampe, tapi kok menang gitu loh. Nah, tapi kan dia bilang gini, ya itulah semangat yang dikasih AC Milan tuh, spiritnya tuh luar biasa. Betul, itu spiritnya AC Milan luar biasa. Tapi memang spirit juga nggak cukup gitu loh tanpa adanya talent. Iya dong, kita juga harus reality dong, nggak mungkin dong nih
Kamu sekarang ambil bocah kampung, misalnya orang-orang di sini nggak usah jauh lah. Kamu punya semangat, tapi talentnya nggak ada. There is nothing. That is impossible bullshit gitu loh. Jadi bukan cuma semangat, semangat juga didukung gitu loh. Kamu semangat, jadi apa? Tapi kamu juga harus emang ada yang mendukung gitu, ada supportnya di situ siapa, bergerak di bidang apa gitu. Seperti kita lihat ada kebangkitan luar biasa. AC Milan ini selain spirit dia tuh didukung kipernya yang mulutnya menyon, nah bisa dibagikan si menyon ya. Ada menyon. Kemudian bayangkan ya, Kier yang dulu kita banggakan, kita harapkan dia jadi palang pintu tembok kita. Saat dia cedera panjang, justru Kalulu masuk mendampingi Tomori. Kemudian Romagnoli akhirnya juga tergantikan di situ. Dan luar biasa, justru orang-orang hebat ini nggak ada, diganti dengan yang kita nggak tahu gitu. Kalulu tuh, who is Kalulu gitu, yang awal masuk juga kita tuh ya udahlah dia kayak pelengkap doang gitu loh. Tapi ternyata kita lihat Kalulu, Tomori, mereka bisa saling menopang gitu. Dan itu bukan hanya spirit, karena mereka juga memang punya skill. Memang skill mereka tidak menonjol itu, tapi kalau buat saya saat ini skill mereka cukup menonjol, terutama si Menyon ya. Menyon itu luar biasa. Kemudian sekali lagi ada dari back sayap kita, kemudian ada penyerang sayap kita Leao. Itu skillnya juga kalau saya jujur bilang di atas rata-rata gitu loh. Ya, dribblingnya dia tuh luar biasa, dribblenya dia, aduh gocekannya juga mau gitu. Kalau dia mainnya lagi fit, kita udah lihat gitu. Semua orang bisa lihat gitu. Messi, Maradona, siapapun mereka punya gocekan, punya dribble. Iya, mereka bagus kalau mereka juga lagi fit. Sama Leo juga, tapi gitu. Leo ini masih usianya masih muda banget, masih 20-an. Tapi dia punya dribblingnya tuh luar biasa. Dengan umur segitu tuh bakal jadi masa depan yang luar biasa tuh, nilainya juga luar biasa tuh. AC Milan bener-bener apa ya, kalau orang ada selalu kita beli barang begini, kemudian kita beli barang bekas, kita jual harga tuh harga baru gitu. Barunya juga barang mewah gitu kan. Jadi kalau Leo tuh udah kayak barang mewah. Also Theo Hernandez ya, yang cuma diparkir, cuma mengharapkan baku cadangan di Madrid gitu loh. Cuma kayak gitu-gitu doang kita lihat gitu loh. Dia nggak banyak omong gitu. Tapi lihat hasil kerjanya, sampai dia dipanggil oleh tim Prancis. Ayam jantan memanggil dia kemarin, ya kan, untuk masuk tim nasional. Itu juga karena dia permainannya berkembang dan dianggap dia punya karakteristiknya bagus sebagai pemain sayap juga. Back sayap, kalau sayap yang luar biasa gitu. AC Milan ini sangat tidak ditunjang saat ini sebenarnya. Yang tidak optimal itu adalah sayap kanan. Kalau right wingernya daripada AC Milan ini bagus, aduh Andre Pirlo boleh bilang udah kanan kirinya sayapnya bagus. Waduh, AC Milan itu boleh dibilang jadi tim yang mengerikan lah kalau saya bilang ya. Iya, kita harus akui gitu. AC Milan itu lagi kejayaannya, yang bangkitnya itu memang lagi bagus gitu. Kalau memang sayap kanannya lagi bagus, ada dia punya bagus ya. AC Milan kan udah nyoba tuh, ada Saelemaekers gitu kan. Ada Junior Messiah gitu kan. Mereka bagus gitu, cuman bagusnya itu angin-anginan gitu. Kalau mereka bagusnya bisa stabil gitu. Kalau di winger kanannya itu di right itu bisa bagus aja. Cuma Saelemaekersnya ini kan masih angin-anginan gitu loh. Seperti juga Krunic juga itu juga mainnya angin-anginan. Ibrahim Diaz angin-anginan. Pertengahan sampai ke sini si Ismail Benacer juga agak angin-anginan. Justru yang menonjol itu yang sekarang agak growth-nya bagus itu si Tonali yang boleh dibilang tahun ini tuh masuk di tim aja tuh karena dipotong gaji gitu-gitu kan, dipotong gajinya, salary-nya dipotong gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, dia menampilkan sesuatu yang lebih luar biasa Tonali gitu. Jadi makanya bilang AC Milan ini tim yang sangat beruntung gitu loh. Striker mereka itu yang diandalkan sini Giroud, kemudian Ibrahimovic, dan itu Ibrahimovic setelah cedera itu juga sekarang kebanyakan diandelin Giroud. Itu pun mereka kadang-kadang masih diganti oleh Ante Rebic yang sebenarnya dia adalah penyerang sayap, akhirnya dijadikan ke striker juga. Tapi Rebic pun pasca cedera kemarin dia itu udah pemainannya tuh kayak seperti berkurang gitu. Walaupun saya sendiri masih berharap gitu, masih ada ekspektasi Rebic gitu kembali lagi ke performa terbaiknya gitu Rebic. Ya saat ini kita memang harus jujur, saat ini tuh mesin bomber kita tuh ya
si Leo yang kita jujur sebagai pemain sayap itu jadi benar-benar kita harapkan gitu dia tuh muncul seperti kartu as gitu di saat kebutuhan-kebutuhan ya. Sometimes Giroud juga begitu ada kebutuhan-kebutuhan gitu. Artinya tidak ada yang konstan gitu. Biasanya kalau orang striker itu kan mereka kan wah setiap pertandingan kita berharap nih dia ini we have machine goal machine gitu kan, misalnya Ronaldo A B C bla bla itu kan misalnya ada ya di semua tim itu mereka punya killer partnya itu biasanya dari orang striker yang mematikan gitu, killer strikernya ada. Tapi kita memang di AC Milan itu kita nggak punya gitu, kita harus akuin gitu loh. Pemain mematikan kita apa pembunuh kita yang mematikan itu justru dari sayap gitu. Kadang-kadang jadi orang-orang yang bisa nongol dari tengah. Malah Tonali yang kemarin ini agak keren gitu loh. Bukannya agak keren, maksudnya dia lebih jadi tiba-tiba menonjol banget gitu dalam 2 pertandingan tuh dia keren gitu. Apalagi dalam ulang tahunnya ke-22, ulang tahun ke-22 dia cetak 2 gol. Keren, itu benar-benar Tonali luar biasa. Gitu loh. Apalagi kalau kemarin kita pokoknya 2 gol dari Tonali, kemudian 2 gol yang dicetak ke Atalanta itu dari Leo sama Theo Hernandez itu keren. Even Coach Justin bilang nggak ada gitu loh pemain di negeri atau dari liga manapun kecuali di Italia yang bisa bikin separuh lapangan itu dia dribble bola gitu ya, soloran sampai ke depan gawang kemudian dia mencetak gol. 5 pemain dilewati itu nggak ada gitu loh. Dan memang tahu ya, kalau saya sendiri memang belum ada sejarahnya seperti itu gitu. Maka sampai dia bilang itu hanya ada di Italia. That's it, karena memang ada lagi bertandingnya di Italia. Who knows kalau ke depan dia misalnya bertandingnya lawan tim-tim tim-tim dari IPL Inggris atau dari Spain atau dari tim-tim dari Liga Prancis, ya mungkin aja itu akan terjadi di sana gitu, kebenaran di sini. Tapi artinya ini kan Theo Hernandez ini kan pemain yang sedang berkembang gitu loh. Sedang berkembang karena kan selama ini dia seperti bakatnya tuh mati terpendam, dia tuh seperti tidak mekar waktu di Madrid. Nah sekarang ini baru mekar dan berbunga gitu loh. Dulu ya bunganya nggak bisa dilihat karena dia masih terpendam, masih terbungkus. Sekarang dia mekar, bunganya indah dan semua orang bisa lihat kehebatannya, keindahannya gitu kan. Kita harus akui memang sekarang Theo Hernandez itu juga boleh dibilang jadi tulang punggung yang tidak tergantikan. Juga Leao itu juga tidak tergantikan, Maignan itu tidak tergantikan, Tomori dan kalau lu pun sekarang sudah tidak tergantikan. Romagnoli itu yang justru yang sekarang sudah tersingkirkan gitu loh. Kita lihat. Nah, oke, kembali ke depan nih, kita mau lawan Sassuolo. Kalau saya sih percaya banget gitu loh. Kalau mereka menampilkan permainan seperti yang sudah, jadi mereka nggak berharap bertahan untuk mencari imbang, mereka bermain yang seperti biasa, nothing tulus gitu ya. AC Milan itu bakal get achieve gitu loh, bakal sampai lah kita sebagai Milanis itu bakalan bahagia gitu loh. Nggak tahu siapa yang membuat gol, mungkin Leo, mungkin Theo Hernandez atau siapapun ya, I don't care gitu. Tapi ya saya percaya gitu dengan kesolidan lini belakang Milan saat ini gitu loh, strategi yang diterapkan Pioli. Mereka kan semakin mengenal ya, Pioli itu ibaratnya dia mengendalikan mobil, dia tuh semakin ngerti, oh rem gua nih agak blong dikit gitu, oh gas gua nih kalau gua injak dikit langsung cet gitu, atau gas gua nih naiknya gua injaknya tuh agak lama, dia lebih lama lebih ngerti. Oh sen gua tuh yang kanan itu agak mati, jadi gua kalau mau main dari kanan nanti pelan-pelan. Sen gua yang kiri bagus, jadi kalau dia mau belok kiri lebih ambil kiri lebih bagus. Kan lebih seorang driver kayak gitu kan, semakin lama dia tahu mobil yang dikendarainya, dia semakin tahu detailnya, oh ini kekurangannya di mana gitu kan ya. Terus juga Pioli sekarang dia udah ngerti gitu, dia ngerti. Nah, waktu dia tempo hari gitu hampir kalah dengan Sassuolo gitu. Nah, itu bagaimana cara mengendalikannya, dia mungkin dalam negeri dari pertandingan sebelumnya dia udah lebih tahu. Seperti dia waktu itu Atalanta adalah momok yang menyeramkan gitu loh, seperti menakutkan buat AC Milan gitu loh. Karena mereka membantai kita tuh di kandang juga angka yang telak, bukan angka yang sedikit gitu loh. Ya tapi kedepannya kita berharap kan AC Milan juga belajar seperti Pioli, belajar dari kesalahan itu, dia bisa membenahi, oh mesti begini melawan Atalanta. Nah, ke depan dengan Sassuolo kita juga percaya gitu loh. Sassuolo ya kita tahu itu juga ada pemain-pemain incaran Milan, dari striker sampai sayap kanannya itu ada pemain-pemain incaran Milan yang kita tahu mereka juga sangat berkualitas.
Juga di pertandingan terakhir kemarin juga Sassuolo menang bagus ya dengan angka yang cukup telak dengan musuhnya. Artinya mereka punya satu performa yang lumayan gitu. Cuma memang mungkin mereka kalah di spiritnya karena mereka tidak ada target yang dicapai. Artinya targetnya tuh target besarnya itu seperti masuk di uh, Eropa juga tidak, di Champion juga tidak gitu loh kan. Mereka juga dibilang lolos dari gradasi, jelas mereka udah sangat lolos, udah safe gitu. Jadi posisinya si Sassuolo tuh aman-aman aja gitu. Jadi dia udah nggak, ya udah aman gitu loh. Ya gue udah bertahan gitu loh. Gue mau ngejar, kalau gue ngejar mati-matian yang ada ntar pemain cedera juga malah tahun depan nggak main, malah harganya turun kan lebih repot lagi. Apalagi pemain yang bagus-bagus kan udah mau dibeli gitu kan. Terus lu cedera atau nggak dapet duit, nah udah repot ya. Mereka juga banyak gitu. Bener dong gitu loh. Gue udah mau dibayar loh, mau dibayar sama klub ini tahun depan gue mau pindah, gue udah nggak perpanjang kontrak gitu loh. Kalau gue main ntar gimana cedera kan repot juga kan, soalnya tinggal satu pertandingan doang gitu. Dan mereka juga udah ngerasa menunaikan tugasnya as a troop, as a soldier, mereka juga udah bagus as a team gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari segi ini aja nih, bukan berarti mereka akan lolos banget ya. Mereka mungkin berjuang tapi mereka nggak akan full spirit karena mereka ada pemain intinya aja, mereka yang udah ditaksir ke sana sini itu mereka juga jaga-jaga kaki gitu. Kaki mereka itu kan aset mereka gitu loh, sangat gitu banget ya. Kalau kita lihat sih besok saya yakin banget itu AC Milan menang, paling tidak AC Milan minimalnya 1-0 sampai 2-0 dengan Atalanta bisa gitu loh ya. 1-0 di babak pertama, 1-0 di babak kedua lah ya, masih oke lah ya. Kita yakin nih besok nih, yakin dan percaya gitu. Kalau ke saya sih masih percaya banget AC Milan is the time to get you achieve together untuk menjadi Kapolista ya gitu ya, untuk menjadi juara gitu tahun ini yang udah diidam-idamkan oleh Milan, keluarga big family Milan termasuk kita udah ngidam-ngidamin banget gitu yang namanya Kapolista gitu kan, sebagai juara gitu kan di Italia ya. Kita kan tahu lah, kita tahu diri lah. Kalau kita sih tahu sendiri, Inter memang memiliki tim yang bagus. Kita harus tahu diri juga kok, jauh lebih bagus dari kita jujur. Juve juga jauh lebih bagus dari kita. Ada banyak tim yang bagus dari kita karena mereka punya dana dan anggaran yang bagus juga. Ya kita harus jauh ke kedalaman skuad mereka juga, dan pemain inti mereka tuh benar-benar luar biasa gitu. Mereka juga coach yang punya pelatih juga yang luar biasa gitu. Ya kita memang beruntung. Walaupun kita punya pemain yang biasa-biasa, tapi kita punya fighting spirit yang luar biasa. Itu yang luar biasa gitu. Dengan dana yang minim, prinsip orang di seluruh jagat ingin mengeluarkan dana minim, hasil yang luar biasa. Semuanya, kita nggak munafik bohong gitu loh. Walaupun pada artinya gini, iya dengan uang yang banyak kita menghasilkan dapat sesuatu yang baik, itu betul. Tapi kepinginnya dengan uang yang sedikit mungkin menghasilkan pendapatan yang seberapa mungkin. Iya dong, kita nggak munafik seperti itu dong ya. Kita percayalah, mudah-mudahan ini adalah kebangkitan Milan dan kita bisa menjadi juara, kita bisa berbangga dengan tim kesayangan kita, Milan ya. Nah, kita nanti akan saksikan bersama-sama Minggu malam jam 11 malam. Kita berbahagia di rumah, bisa nyiapin segala macam ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat euforianya gitu ya, kalau memang benar-benar dia bisa menang gitu ya. Dia nggak usah mikirin Inter Milan bertanding kalah menang, nggak usah, pokoknya dia titik harus menang gitu loh. Jangan cari seri gitu, kita berharapnya gitu aja. Jadi AC Milan bisa menang. Nah, dalam tahun depan ada banyak pemain baru yang masuk, entah 1, 2, atau 3. Ada Divock Origi mungkin ya, mungkin kalau si Steven Botman tahu nih katanya ada yang mau diambil sama dari Liga Inggris, udah ditikung, tahu bener atau enggak. Kemudian masih ada lagi yang akan bergabung, mungkin juga ada pemain dari itu siapa, Renato Sanchez, ada beberapa ya. Ya mudah-mudahan aja mereka jadi bisa menambal kekuatan kita yang akan berkurang, yang akan pergi di musim ini ya, seperti Frank Kessie mungkin dia akan pergi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah kedepannya kita pastilah, pokoknya Milan keren lah sampai kapanpun. Saya sendiri Milan itu sejak 1987, itu waktu saya SMA ya, jadi saya percaya kedepannya ya
tetap akan tetap Milan dan sampai kapanpun tetap Milan. Dan saya percaya untuk nanti 2023 Milan juga akan lebih siap pastinya ya. Oke, itu Milanisti. Jaya terus Milan. Terima kasih semua. Terima kasih. Salam Milanisti. Bye.